Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durin Awalia Rohmatul Iza dari kelas PAI 6A Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini saya akan presentasikan PPT saya yang berjudul Sumber atau Resources Teknologi Pendidikan dan Penerapannya pada Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Rizal Rifai MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pendidikan. Teknologi dapat dijadikan alat untuk pemanfaatan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tidak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Selanjutnya adalah pengertian teknologi pendidikan. Secara umum, teknologi pendidikan diartikan sebagai media yang lahir dari revolusi teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan pengajaran di samping guru, buku, ide, peralatan, dan organisasi yang dikaji secara sistematis, logis, dan ilmiah. Selanjutnya adalah sumber-sumber teknologi pendidikan. Pada PPT saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sumber-sumber teknologi pendidikan. Sumber-sumber teknologi pendidikan sangat luas, mencakup berbagai aspek dan elemen yang saling terkait. Secara umum, sumber teknologi pendidikan dapat dibagi menjadi sumber daya manusia, sumber daya materi, dan sumber daya teknis. Sumber daya teknologi pendidikan terdiri dari sumber daya yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran seperti bahan ajar dan sumber daya alami yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti lingkungan. Kedua jenis sumber daya ini penting untuk memfasilitasi pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari ketiga sumber yang ada pada materi sebelumnya, yaitu berupa sumber daya manusia, sumber daya materi, dan juga sumber daya teknis. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu berupa guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah guru. Peran guru sangat penting dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Guru harus memiliki kompetensi dalam menggunakan teknologi, serta mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang kedua adalah siswa. Siswa juga merupakan sumber daya manusia penting dalam teknologi pendidikan. Mereka harus mampu menggunakan teknologi untuk belajar, berinteraksi dengan guru dan teman sebayanya, serta mengakses informasi. Yang ketiga adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan seperti teknisis IT, pustakawan, dan lainnya juga berperan dalam mendukung penggunaan teknologi di sekolah. Selanjutnya adalah sumber daya materi. Sumber daya materi berupa bahan ajar, media pembelajaran, perpustakaan digital, dan lingkungan belajar. Yang pertama adalah bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi seperti e-book, video, dan aplikasi pembelajaran sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua adalah media pembelajaran. Media pembelajaran seperti perangkat keras yakni komputer, proyektor, dan lain-lain, dan perangkat lunak seperti aplikasi, perangkat lunak pendidikan, dan merupakan sumber daya materi yang paling penting. Yang ketiga adalah perpustakaan digital. Perpustakaan digital menyediakan akses ke berbagai sumber informasi dan bahan belajar digital. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang mendukung juga merupakan sumber daya materi. Lingkungan yang nyaman, aman, dan terhubung dengan teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga adalah sumber daya teknis. Sumber daya teknis berupa infrastruktur, perangkat lunak, peralatan, dan teknologi informasi dan komunikasi, yakni TIK.
Infrastruktur seperti jaringan internet, server, dan perangkat keras komputer yang memadai serta penting untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak pendidikan dan aplikasi pembelajaran juga merupakan sumber daya teknis yang sangat penting. Yang ketiga adalah peralatan. Peralatan seperti proyektor, speaker, kamera, dan perangkat elektronik lainnya juga merupakan sumber daya teknis yang mendukung pembelajaran. Yang terakhir adalah teknologi informasi dan komunikasi, yakni TIK. TIK secara luas mencakup perangkat, aplikasi, dan layanan yang mendukung komunikasi dan informasi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah metode saat proses belajar mengajar. Di PPT saya mencantumkan dua proses belajar mengajar yang berupa proses belajar mengajar tradisional dan juga proses belajar mengajar teknologi. Proses belajar mengajar tradisional yaitu berupa bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Yang kedua adalah akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Yang ketiga adalah proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Lalu yang kedua adalah proses belajar mengajar teknologi. Proses belajar mengajar teknologi itu apa saja? Yang pertama adalah akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan, itu lebih luas aksesnya. Dan yang kedua adalah lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga adalah memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Pembahasan selanjutnya adalah penerapan teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam atau pendidikan PAI. Berikut penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama adalah penggunaan program PPT dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Melalui program tersebut, guru tinggal menulis poin penting materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. Yang ketiga adalah menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. Yang terakhir adalah menggunakan web blog untuk pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas. Penjelasan terakhir saya dalam PPT saya yaitu pengembangan teknologi dalam pendidikan Islam. Kawasan pengembangan teknologi pendidikan Islam diantaranya adalah melalui kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Melalui proses yang bertahun-tahun, perubahan dalam kemampuan media ini kemudian berakibat pada perubahan dalam kawasan. Kawasan pengembangan tersebut dapat diorganisasikan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama adalah teknologi cetak, yang kedua adalah teknologi audiovisual, yang ketiga teknologi berdasarkan komputer, dan yang terakhir adalah teknologi terpadu. Demikian presentasi dari PPT saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.